Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Cinta Surya Qurani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tahapan reaksi terang dan tahapan reaksi gelap dalam fotosintesis. Yang pertama ada pengertian fotosintesis. Fotosintesis tergolong sebagai anabolisme, yaitu reaksi penyusunan atau sintesis dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Fotosintesis disusun oleh senyawa anorganik oleh klorofil menjadi senyawa organik berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Tahapan fotosintesis. Tahapan fotosintesis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi terang dan yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid, di dalam kloroplas atau biasa disebut grana. Berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain seperti pigmen fotosintesis dan air. Berikut tahapan reaksi terang. Yang pertama, fotosistem 1 menangkap foton. Hal itu mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi. Kemudian terbentuklah ion H+, elektron, dan O2. Kemudian O2 akan dilepaskan ke udara. Setelah O2 dilepaskan ke udara, elektron hasil pemecahan molekul air masuk dalam fotosistem 2, lalu diterima oleh akseptor elektron. Elektron diangkut menuju kompleks sitokrom, sehingga terjadi peningkatan energi. Energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Kemudian, elektron dari sitokrom diangkut menuju fotosistem 1, lalu ke akseptor elektron berikutnya. Elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini mengakibatkan terikatnya ion H+, hasil fotolisis air oleh NADP. Pengangkutan elektron inilah yang disebut transport elektron non-siklik. Elektron dari fotosistem 1 akan diangkut menuju akseptor elektron menuju kompleks sitokrom, lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Proses ini berlaku jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, diperoleh hasil akhir dari reaksi terang, yaitu yang pertama NADPH, yang kedua ATP, dan yang ketiga O2. Yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Reaksi terang menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Nah, ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itulah yang nantinya menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Meskipun istilahnya gelap, reaksi ini tetap berlangsung di siang hari. Selain ATP, reaksi gelap juga membutuhkan senyawa lain yaitu NADPH dan CO2. Reaksi gelap berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama ada fiksasi atau CO2. Tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan karbon dioksida dan senyawa ribulosa bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco. Pengikatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian, molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat atau PGA. Yang kedua ada reduksi senyawa atau PGA. Tahap reduksi senyawa PGA, fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat. Lalu, senyawa 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfolik seraldehid 3P atau PGAL. PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembuatan RUBP. Yang ketiga, regenerasi RUBP. Senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi RUBP. Jelaslah bahwa hasil akhir reaksi gelap adalah glukosa. Dapat disimpulkan bahwa reaksi terang terjadi pada grana atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen O2. Sedangkan reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang dan terjadi di dalam stroma. Pada reaksi gelap, yang akan terjadi adalah pengikatan karbon dioksida atau CO2 di stroma bagian dalam kloroplas. CO2 ketika ditangkap akan diikat oleh RUBP.
penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.